bersama-sama meninggikan, menyembah namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini, semua karena kemurahan Tuhan kami boleh ada. Kami mau mensyukuri kasih setiamu. Kami mau mensyukuri setiap apa yang kami miliki. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita meninggikan namanya yang kudus. Sebab tidak terukur kasih Tuhan. Terlebih lagi saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sungguh-sungguh anugerah-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh tak terukur kasih setiamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Tak terukur kasih setiamu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau yang layak, layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tidak pernah bisa kami ukur kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Bapa. Sungguh-sungguh haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dan layaklah Kau disembah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati.
Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi Kau yang layak Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, yang layak dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Engkau dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa raga kami, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa kami, segenap jiwa ragaku. Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
kita angkat penyembahan kita tinggi hanya buat Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa karya-Mu Tuhan, perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Sebab Engkau Raja kami, Engkau yang berotoritas atas hidup kami Tuhan. Kau bertahta dan Kau yang berkuasa. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan. Glory, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, yang hidup, yang berkuasa, yang menang atas maut, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, dimuliakan. Haleluya, haleluya, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebab Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah nama-Nya yang hidup, kita sembah nama-Nya yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau ajaib, sungguh-sungguh Engkau luar biasa. Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Glory, glory, haleluya. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami hanya mau memuliakan, meninggikan diri-Mu lewat hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Dimuliakan, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sebab Engkau Raja kami, Kau Rajaku, lebih lagi Kau yang bertahta, yang bertahta, dan Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, kami muliakan nama-Mu, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, sebab Engkau Yesus Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, itulah nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang lawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau kasih tos kanan kiri yuk. Kalau cuma tos nggak seru ya, sambil bilang. Terserah bilang apa. Yesus mengasihimu. Haleluya. Sudah semua? Haleluya. Kita memuji Tuhan ya. Amin. Nanti kalau saya undang setiap ibu bapak, saudara-saudari itu bayar diri, baik yang di rumah juga kita langsung bayar diri. Haleluya. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama yuk kita serukan. Pam param pam, yuk. Pam param pam, pam pararam, pam param pam, pam pararam, pam param pam, pam pararam, pam param pam. Sekali lagi. Pam param pam, pam pararam, pam param pam, pam pararam, pam param pam, pam pararam, pam param. Semuanya mari puji, mari puji. Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa. Juru selamat Yesus Kristus Tuhan. Mari puji, haleluya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh 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 oh, kepada
Dari siapa datang keselamatan kita? Dari Tuhan. Amin. Datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Semuanya, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Pamparampam, pampararam, pamparampam. Gampang ya, pamparampam, pamparampam, pampararam, pampararam. Mari puji, mari puji, Allah Allah Maha Tinggi, telah diubatkan oleh para nabi. Kepadanya segala kuasa ada di tangan Tuhan. Haleluya. Juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari Tuhan datang keselamatan kita. Sebab dari bulan datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Semuanya, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Pamparampam, pampararam, pamparampam, pampararam, pamparampam, pampararam, pamparampam. Haleluya. Selamat duduk semuanya. Selamat duduk semuanya. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Amin. Amin ya. Oleh sebab itu kita mau meninggikan namanya dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Yes. Yes or no? Yes. Yang di rumah yes or no? Yes. Yang di sini yes or no? Yes. Haleluya. Sama-sama yuk. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan dengan sorak-sorai. Allah dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi ya. Kita ulang. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai dan saya semua itu berdiri kembali. Haleluya. Sudah siap semuanya? Yes, yes. Yo. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Lebih semangat lagi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan.
diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi lagi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Setiap anak-anak Tuhan kita mau bersorak-sorai, masih tetap baik berdiri. Kita mau melompat buat Tuhan, amin. Enggak cuma badan melompat, hati kita pun melompat buat Tuhan. Haleluya. Melompat. Melompat. Semuanya yuk. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperangkat, Tuhan yang berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Ya dan amin. Itu firman-Nya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut dan Dia bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dan Dia di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Hey. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih lagi ya. Yes. 2, 3, 4. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Tuhan satu-satunya penebus, Satu-satunya penebus. yes Lord. Dia yang kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan haleluya. bersama kita, di dalam kita. Dan kita apa? Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan kita, Dia perlindungan dan pengharapan, dan pengharapan. Haleluya Yesus. Yes Lord, kami punya perlindungan pengharapan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Amin. Amin. Kami yakin percaya setiap badai hidup kami sanggup lewati karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Bapa yang sangat menyayangi anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Benar Tuhan. Ajarku turut perintah-Mu. Benar Tuhan. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Pribadi-Mu Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menentangku hari depan hingga Kau beri Amin Yesus. rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, Perlindungan-Mu nyata buat kami Tuhan. Setiap hari, setiap jam, setiap detik nyata buat kami Tuhan. Mampu pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Lingkupi kami selalu dengan kasih setia-Mu Tuhan. ajarku selalu hormati-Mu, Ajar kami selalu nurut sama Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa. seperti Bapa sayang anaknya. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Menuntun langkahku hari depan. Indah Engkau beri buah setiap kami. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku, Seperti Bapa. seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi, Engkau Engkau mengasihi kami. beri
Bapa, Indah, indah selalu indah di tangan-Mu Tuhan. rancangan-Mu yang terbaik bagi Hari depan indah Engkau beri Tuhan. hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, sungguh-sungguh kami berterima kasih Tuhan. Engkau menggendong kami, Engkau menggandeng kami, Engkau menuntun kami ke jalan yang benar, Amin. Engkau menuntun kami ke air yang tenang. Amin. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu melimpah buat setiap kami Tuhan. Amin. Pengharapan-Mu selalu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau batu karang kami yang teguh Bapa. Amin. Engkau yang selalu menjadi sumber jawaban setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki gembala yang terbaik seperti Engkau Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan beliau di balik salib-Mu yang mulia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, saat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, biar Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya anugerah Tuhan ada atas setiap kami. Biarlah firman-Mu memberitakan Tuhan kebenaran, dan Roh Kudus mengubahkan hidup kami. Biarlah firman-Mu dengan Roh Kudus membangkitkan kehidupan kami untuk mengerti apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini, dan kami melakukan kehidupan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus menjamah setiap kami, isi hati kami dan pikiran kami mau fokuskan untuk waktu yang ada ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar saat yang indah ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk mengerti isi firman Tuhan dan pesan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes 10 dengan perikop gembala yang baik. Kita akan baca bersama-sama, kita akan merenungkan bersama-sama, dan kita akan mengalami perubahan hidup bersama-sama. Mari, Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membukakan pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk, keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Puji Tuhan, kita sudah membaca Yohanes 10 dengan perikop gembala yang baik. Ada dua hal yang disampaikan di sini. Yesus bicara tentang pintu bagi gembala-gembala. Pintu bagi gembala kepada domba-dombanya. Dan juga Yesus berbicara tentang Yesus adalah gembala yang baik. Dari ayat ini kita akan melihat bahwa Yesus sedang menyampaikan dan membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena pada masa itu orang Israel khususnya masih menanti-nantikan Mesias. Bahkan sampai saat ini mereka masih menanti-nantikan Mesias, orang yang dijanjikan itu. Kalau kita tahu di Israel ada tembok ratapan, bahkan sampai hari ini ada orang-orang di situ menantikan sambil meratap di situ. Tanpa mereka ketahui bahwa Mesias telah datang. Dan bersyukur bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Mesias itu. Dia sudah menyampaikan bahwa dia adalah pintu dan juga pintu sebagai penghubung antara gembala yang agung, yaitu Bapa di sorga, dengan domba-dombanya. Dan Yesus juga menyampaikan bukan hanya dia pintu, tetapi gembala yang baik. Puji Tuhan, kita punya gembala yang baik. Kita punya Tuhan yang memelihara kebutuhan hidup kita. Dia punya Tuhan yang membebat setiap kita. Kalau domba-domba sakit, pasti akan disembuhkan. Lukanya disembuhkan, dicuci bersih agar dapat sehat kembali. Kalau domba-dombanya lapar, akan dituntun kepada padang rumput. Tuhan kita gembala yang baik. Yesus gembala setiap kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan ini, kita adalah domba-domba. Kita adalah domba-dombanya Tuhan dan kita membutuhkan gembala. Mari yang hari ini engkau membutuhkan kasih, engkau membutuhkan pemulihan, engkau membutuhkan ekonomi dalam hidupmu, engkau membutuhkan segala sesuatu dalam kehidupanmu, sampaikan bahwa kita punya gembala yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Biar hari ini kita dibukakan mata kita, pengertian kita, bahwa kita punya Tuhan, Yesus, Raja di atas segala raja. Dia gembala yang baik bagi setiap kita. Tetapi di luar sana ada pencuri, di sini disebutkan. Ada pencuri, ada perampok yang mereka hanya mau membunuh, mengambil, mencuri, dan membinasakan. Dan juga ada gembala-gembala upahan. Jadi mereka meninggalkan domba-dombanya di saat ada kesusahan, ada masalah, ditinggalkan untuk menyelamatkan diri. Ini juga bicara tentang adanya nabi-nabi palsu, adanya orang-orang yang seolah-olah benar sebagai gembala, tapi mereka tidak betul-betul yang adalah gembala yang sesungguhnya. Mari kita mau lebih sungguh lagi mengerti firman Tuhan agar kita dapat membedakan mana gembala yang benar, mana yang tidak. Biar kita tumbuh dalam
kalangan orang-orang percaya yang hidup benar, di mana pemimpinnya takut akan Tuhan, yang ada karakter Kristus di dalamnya. Baik, kita akan lanjut. Kalau minggu lalu kita membaca dalam Yohanes 21, mari saya akan bacakan sekali lagi. Yohanes 21 ayat 15. Ini berbicara juga tentang gembala. Yesus, poin pertama tadi kita sudah pegang. Yesus adalah pintu. Yang kemudian Yesus adalah gembala yang baik. Nah, ini Yohanes 21 di mana Yesus seorang gembala yang baik. Saya akan baca mulai ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi ini kejadiannya di mana murid-muridnya setelah kebangkitan Yesus, mereka kembali sebagai nelayan mencari ikan, tetapi sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa dan berjumpa Yesus di tepi. Kemudian Yesus memanggil mereka dan bertanya apakah ada ikan. Nah, kemudian terjadilah ini. Terjadi mujizat, Yesus suruh lempar jalannya sekali lagi. Kemudian lempar, mengalami mujizat, begitu banyak ikan yang didapat. Dan terjadilah ayat 12 ini. Ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Sebelum kita lanjut, di ayat ini disampaikan lagi bahwa Yesus menampakkan dirinya dalam kebangkitannya kepada murid-muridnya. Engkau yang membutuhkan pembuktian, apakah benar Yesus itu adalah Tuhan? Apakah benar ada Tuhan dalam dunia ini? Engkau yang mulai ragu tentang ketuhanan, hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu sungguh ada. Bukalah hati saudara, buka pengertian, terbukalah untuk perubahan. Kadang pemikiran kita membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada. Dengan kemampuan, dengan kepintaran kita, dengan pendidikan kita, kita merasa begitu mengerti tentang segala sesuatunya dan mulai meragukan Tuhan. Ini adalah gerakan-gerakan akhir zaman di mana orang-orang sudah mulai meragukan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Dan biarlah ini tidak terjadi di setiap kita orang-orang yang percaya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menyatakan lagi bahwa dia adalah Tuhan. Saking mereka percaya, mereka tidak ada yang berani bertanya kepada Tuhan. Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Mari kita lanjutkan. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Baik, kita sudah tahu hal ini. Ada 3 kali hal ini ditanyakan kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, "Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Yesus kembali menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini suatu yang luar biasa. Kalau Tuhan memberikan dirinya untuk berjumpa dengan murid-muridnya dan menemui satu pribadi yang namanya Petrus, kemudian menyampaikan hal tersebut sampai 3 kali. Saya yakin ini adalah suatu hal yang penting. Suatu hal menjadi dasar pertumbuhan gereja sampai pada hari ini. Mulai dari sini, bahwa Yesus sebagai gembala yang baik memilih muridnya dan bertanya kepada muridnya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan setelah muridnya menjawab, kemudian Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada tugas yang disampaikan, ada tanggung jawab yang disampaikan. Kasih tidak cukup hanya sekedar kata-kata, tapi ada perbuatan di dalamnya. Ada tindakan di dalamnya. Ada kontribusi di dalamnya. Ada pembuktian di dalamnya. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan? Mari kita jawab dalam hati. Siapa yang mengasihi Tuhan? Layanilah Tuhan dalam panggilan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita jadi jangan seperti
seorang upahan. Kita menjadi gembala yang seperti gembala yang baik. Jangan menjadi seperti seorang upahan, di mana dalam pelayanan, dalam tanggung jawab, dalam tugas kita tidak memperhatikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kalau dalam hal ini sebagai gembala domba-domba. Nah, sebagai seorang upahan, tadi kita baca tidak bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan domba-dombanya. Kemudian lari saat ada masalah terjadi atau dalam kesusahan terjadi. Panggilan yang sama bagi setiap kita. Kita yang mengasihi Tuhan. Apakah kita mau ikut dalam panggilannya Tuhan? Apakah kita mau untuk dipakai Tuhan untuk jadi gembala bagi domba-domba? Mari kita renungkan sejenak. Jadilah gembala yang mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau menjadi gembala bagi domba-dombanya Tuhan. Baik. Kalau tadi Tuhan menyatakan dirinya bahwa akulah gembala yang baik. Ya, kita baca tadi ada di Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pada saat itu, orang Israel, khususnya murid-murid Yesus yang mendengar firman itu, mereka tidak paham. Sehingga di ayat 19 kalau kita baca, maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Karena belum mengerti tentang yang dimaksudkan Yesus saat Yesus berkata, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus memberikan segalanya bagi domba-dombanya. Yesus memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Ini dia. Yesus adalah gembala yang baik. Dan dia menyampaikan kepada murid yang mengasihi Yesus. Kepada murid yang mengasihi Yesus dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus? Jika engkau mengasihi Yesus, gembalakanlah domba-dombanya. Gembala, jadilah gembala yang baik seperti Yesus. Jangan menjadi seorang gembala upahan. Jadilah gembala yang baik seperti Yesus. Kalau gembala upahan, mereka hanya memperdaya domba-dombanya. Memperdaya semuanya. Cuma diambil keuntungannya semua. Tidak ada bedanya dengan pencuri dan perampok. Tetapi gembala yang baik memberdayakan domba-dombanya. Dipelihara domba-dombanya, dirawat, dimandeni, kasih makan, dibuat sehat, sejahtera dalam Tuhan. Amin. Ya, saya mau Tuhan. Saya mau menjadi gembala. Tapi siapa domba-dombanya? Siapa domba-dombanya? Ini domba beneran, embek-embek itu, atau domba yang mana? Kalau domba itu adalah orang siapa? Apa yang dapat kami lakukan? Nah, kalau kita melanjutkan membaca firman Tuhan, kita akan menemukan dalam Efesus 6, Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 9, itu akan muncul nama-nama yang ada dalam tanggung jawab kita. Efesus 6 ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar,
dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, maka ia menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Dari Efesus 6 ayat 1-9 ini kita akan menemukan subjek-subjek, yaitu ada anak kepada orang tua dan juga orang tua kepada anak, hamba kepada tuan dan juga tuan kepada hamba. Saya akan membagi tentang prioritas dalam kehidupan ini. Jadi bicara tentang mengembalakan, otomatis kita bukan berubah profesi ya. Saya sebagai dokter gigi, tahu-tahu saya tinggalkan semua tanggung jawab saya, kemudian saya beli kambing domba gitu ya, kemudian saya pelihara menjadi gembala yang sebenarnya. Saya beli seruling dan saya tiup-tiup. Tidak seperti itu. Tetapi ada arti rohani, gembala rohani, dan domba-domba rohani. Nah ini saya bagi dalam prioritas. Yang pertama, prioritas yang benar itu Tuhan, nomor 1. Kedua, pasangan, suami dan istri. Ketiga, anak. Kemudian yang keempat, orang tua. Yang kelima, pelayanan atau pekerjaan. Yang keenam, diri sendiri. Nah ini ya, yang pertama Tuhan, yang kedua pasangan, yang ketiga anak, keempat orang tua, pelayanan atau pekerjaan, dan kemudian diri sendiri. Oke, saya akan jelaskan. Bicara tentang prioritas. Yang pertama Tuhan. Saya percaya setiap kita tahu akan hal ini. Bahwa kita harus tempatkan Tuhan dalam tempat yang pertama. Dalam hukum Allah dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, pikiranmu, segala yang kau miliki, dengan tubuhmu, kasihilah Tuhan. Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Sudah? Kalau belum, ayo kita kembalikan. Kita harus ingat betul bahwa kita punya Tuhan. Dan kita harus menempatkan Tuhan dalam prioritas yang pertama dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pasangan. Karena apa? Pasangan, dalam firman Tuhan dikatakan, 2 orang, bukan lagi 2, tetapi menjadi 1. Saat kita menghargai pasangan kita, saat kita menyayangi pasangan kita, itu sama dengan kita menyayangi diri kita sendiri juga. Dan ada Tuhan di dalam pernikahan. Benar? Bukankah dalam pernikahan kita mengucapkan janji nikah kita di hadapan Tuhan? Tuhan sebagai saksi, Tuhan melihat di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kita berjanji di hadapan Tuhan. Mari, pasangan kita, jagai mereka. Berikan waktu untuk mereka. Berikan kekuatan kita. Berikan semangat kita untuk mereka. Jangan lemah. Kalau kita lemah, saya yakin pasti pasangan juga menguatkan. Ya, ini pasangan, ini prioritas yang benar. Utamakan dulu pasangan. Kemudian berikutnya anak. Loh, kenapa anak? Bukan orang tua dulu. Ya, bagi yang sudah punya anak menjadi prioritas yang lebih utama daripada orang tua. Loh kok bisa? Ya, saya kasih contoh saja. Kalau misalnya di pesawat, bagi yang sudah pernah naik pesawat, itu akan diumumkan, kalau terjadi perubahan tekanan udara, akan keluar masker oksigen. Gunakanlah masker oksigen tersebut terlebih dahulu, kemudian kenakanlah kepada anak Anda. Ya, jadi orang tua menggunakan masker tersebut dulu, baru kepada anak. Itu sudah dalam hal emergensi, dalam keselamatan nyawa, dalam medis sekalipun, yang kita akan utamakan setelah ini ya, setelah orang tua baru anak, baru kemudian orang yang lain. Maksudnya orang tua adalah orang tua dari anak. Kalau di pesawat tadi saya kasih contoh, orang tua harus pakai dulu masker, baru dipakaikan ke anak. Nah, jadi anak ini penting, saudara-saudara.
Jagailah anak, jagailah mereka. Bila anakmu masih dalam usia PAUD, 6 tahun ke bawah, pelajarilah bagaimana cara mendidik anak usia 0 sampai 6 tahun. Itu ada ilmunya. 0 sampai 3 tahun, itu ada ilmunya. 3 sampai 6 tahun, itu ada. Pelajari. Jangan serta-merta kita punya anak, terus wes nanti biar istri aja yang merawat. Gitu. Jadi bapak-bapak tidak mau tahu. Nah, tidak bisa ya. Nggak boleh itu, tolong dijaga. Istrinya harus dirawat dong gitu ya. Jadi anak-anak juga dipelihara. Oh, saya kan sudah sekolahkan anak. Jadi anak menjadi tanggung jawabnya guru. Tidak bisa juga. Anak tetap menjadi tanggung jawabnya orang tua. Kemudian, prioritas setelah anak, yaitu adalah orang tua kita. Jadi ini kalau bagi yang belum punya anak, belum menikah, orang tua ya, di firman Tuhan sudah disampaikan tadi. Ayat yang pertama, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Dan ini bukan pertama kali dicatat di Efesus 6. Orang tua, kita harus menghormati orang tua. Ini masuk dalam prioritas kita, orang tua. Jangan hilangkan orang tua dalam prioritasmu. Tanggung jawab kebutuhan orang tua biarlah menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tahu orang tua kita sakit, mari rawat mereka. Rawat mereka. Berikan, ya keluarkan uang memang kalau misalnya harus dirawat. Jangan tahan-tahan. Karena berkat yang kau dapat tidak lepas juga dari doa-doa orang tuamu. Jadi bila engkau punya uang yang banyak, rezeki yang banyak, jangan sombong. Jangan lupakan orang tuamu. Hormati mereka. Dan engkau akan berbahagia di bumi. Baik anak-anak, kemudian juga orang tua dikatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Jadi firman Tuhan di Efesus 6 ini lengkap menyampaikan tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan. Jadi setelah orang tua, kemudian baru pelayanan dan pekerjaan. Walaupun sejatinya dalam pekerjaan kita akan memakan waktu jauh lebih banyak, memakan porsi yang besar dalam kehidupan kita dibandingkan waktu bersama orang tua dan anak atau bukan pasangan. Tetapi prioritas itu menjadi yang utama. Di sini bukan saya bicara tentang durasi ya, durability, no. Ini bicara tentang prioritas, keutamaan. Dalam pekerjaan, tanggung jawablah pekerjaan. Bila orang tuamu sakit, izinlah dalam pekerjaanmu untuk merawat orang tuamu. Baik. Kalau misalnya anakmu sakit, izinlah dalam pekerjaan untuk merawat anak yang sakit. Tapi ya tidak bisa juga kalau izin-izin terus ya. Ini rumit juga. Tapi saya yakin kalau kita melakukan perbuatan yang benar dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, pemimpin kita, bos kita, tuan kita juga akan memahami dalam kehidupan kita. Amin. Kebutuhanmu akan dipandang baik oleh pimpinanmu dan pimpinanmu akan memberikan yang terbaik juga untuk saudara. Tetapi kalau dalam pekerjaan kita asal-asalan, datang kerja, misalnya jadwal masuk jam 8 pagi, kita baru masuk jam 12 siang, wah ini ada contoh ini. Jam 11 siang baru masuk kerja, padahal kantor bukanya jam 8. Awal-awal baik masuknya, 1 jam pertama baik, disiplin. 1 bulan pertama disiplin. Tapi pelan-pelan begitu bosnya mulai baik, datangnya jam 10, jam 11, jam 12. Padahal orang-orang teman-teman kantornya datang semua. Bisa datang tepat waktu. Nah ini bisa bermasalah. Kalau kita tidak memiliki hal yang baik dalam dunia pekerjaan, bos kita pun tidak akan memberikan hal yang baik dalam setiap kita. Tapi kalau kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita melakukan hal yang benar dalam prioritas kita utamakan pekerjaan daripada kepentingan pribadi, itu akan diindahkan oleh Tuhan-Tuhan kita. Nah kemudian, saya masukkan diri sendiri, itu di list yang ke-6, itu bicara tentang me time. Me time ya, kebutuhan hidup seseorang untuk dengan dirinya sendiri. Kalau dalam kecerdasan, dalam psikologi ya, kecerdasan dia masuk dalam kecerdasan
intrapersonal. Bahwa memang sesungguhnya seseorang dia membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Paling sering terjadi itu di restroom ya, di tempat pembuangan, tempat istirahat. Restroom, bukan pembuangan ya, tempat restroom, tempat istirahat. Kenapa pakai namanya restroom? Itu bicara tentang tempat untuk beristirahat. Untuk dia dan dirinya sendiri. Maaf kata, kalau dalam proses pembuangan ya, dalam restroom itu kita lagi proses pembuangan, kemudian terjadi interupsi, misalnya kita suka sambil buka handphone ya, sambil baca berita dan lain-lain, kemudian ada telepon masuk, dan kita angkat telepon tersebut, pembuangan tersebut bisa berhenti, bisa nggak lancar, dan akhirnya berdampak buruk, jadi sakit perut, sepanjang hari jadi stres, mules-mules dan lain-lain. Karena apa? Waktu pembuangan tidak lancar. Jadi pada waktu area-area tertentu di mana kita harus sendiri, berikanlah waktu untuk diri Anda sendiri. Tinggalkanlah handphone Anda di luar. Tinggalkan dulu segala sesuatu biar Anda berkomunikasi dengan diri Anda sendiri, mengatur kehidupan Anda agar menjadi kehidupan yang lebih baik. Berikan waktu untuk diri Anda sendiri. Nah, tetapi pada kenyataannya ada hal yang salah. Dalam penerapannya seringkali prioritasnya justru terbalik. Yang nomor 1 menjadi diri sendiri, 2 pelayanan, pekerjaan, 3 baru orang tua, kemudian anak, yang terakhir baru pasangan. Karena kita sayang orang tua kita jaga, kita bela orang tua kita melewatkan kebutuhan anak. Kita melupakan kebutuhan pasangan. Tidak sedikit terjadi peperangan dalam rumah tangga di saat mulai terjadi salah prioritas. Nah, yang jadi fatal di sini, ini saya tempatkan, kebanyakan orang menempatkan dirinya sendiri menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Ini bukanlah hal yang baik. Bukan hal yang baik. Jadi, kembalikan kepada prioritas yang benar. Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya yang sudah disampaikan tadi, menjadi prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Saya hubungkan prioritas tersebut dengan gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau bicara tentang apa? Di keluarga Anda, di rumah Anda, jadilah gembala. Bila engkau sebagai orang tua, jadilah gembala bagi domba-domba. Maksudnya apa? Rumahmu, rumah tanggamu, jadilah gembala yang baik bagi mereka. Berikan waktumu bagi mereka. Beri makan keluargamu. Bekerjalah untuk keluargamu. Lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Bila engkau anak, tanggung jawablah dalam pelajaranmu, dalam studimu. Berikan hasil yang baik. Berikan hasil yang maksimal. Jadilah teladan dalam rumah kita. Dalam ladang yang Tuhan berikan kepada kita, bila itu rumahmu, lakukanlah yang terbaik bagi rumahmu. Kemudian di Yohanes 10 tadi dikatakan bahwa ada domba-domba lain yang bukan berasal dari kandang ini, belum dikenal, belum mengenal Tuhan. Kemudian akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Apa artinya? Yang ketujuh, prioritas yang terakhir, ialah melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Beri makan kepada mereka. Berikan kekuatan kepada mereka. Kesembuhan bagi mereka. Dan beritakan nama Yesus. Kenalkan kasih Yesus bagi mereka. Dan mereka akan menjadi satu kawanan. Seringkali bukan hanya salah prioritas kita. Mungkin kita sudah punya prioritas yang benar. Tapi prioritas kita belum lengkap. Mari tambahkan dalam prioritas kehidupan saudara, yaitu melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Apakah itu keluargamu yang bukan dalam rumah intimu, yang bukan dalam kandang, dalam wilayah, dalam teritorialmu? Mungkin dia teman dari anak-anakmu, atau teman pekerjaanmu, atau teman dari sahabatmu, teman dari orang tuamu. Siapapun mereka, mungkin engkau belum kenal, ada orang-orang yang hidup di sekitar rumah-rumahmu
yang kau yakin dia butuh akan kasih Kristus, jadilah gembala yang baik buat mereka. Saat Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus adalah, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Bila Tuhan bertanya kepada saudara, dengan nama saudara, dan Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Biar ini jadi renungan kita. Kita mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh, menjadi saksinya Tuhan. Melayani keluarga kita, prioritas rumah kita, dan kepada mereka yang ada di luar kandang, yang belum mengenal Yesus. Jangkau mereka. Jadilah orang Kristen yang sejati. Jadilah orang Kristen yang mengasihi Yesus. Gak gampang Tuhan. Sulit untuk melakukan firman Tuhan. Tapi ada satu penguatan yang Tuhan sampaikan. Di ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tuhan akan memberikan makanan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah gembala yang baik bagi setiap kami. Biar firman-Mu Tuhan membuat kami mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Menjadi gembala yang baik bagi ladang kami Tuhan. Bagi domba-domba, bagi kandang yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami mau menjadi gembala yang baik karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun susah mengasihi orang yang membenci kami, sekalipun susah mengasihi orang yang bertentangan dengan kami, meskipun susah untuk mengalah dengan mereka yang berlaku salah kepada kami, tapi kami tetap mau mengasihi mereka karena kami mengasihi Yesus. Kami mau melakukan firman Tuhan karena kami mengasihi Yesus. Kami mau menjadi gembala bagi setiap mereka karena kami mengasihi Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima firman ini dan melakukan firman ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus untuk kebaktian yang luar biasa indah hadirat-Mu. Berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami lewat pujian, lewat firman Allah, pengertian-pengertian baru yang Tuhan beri pada kami. Tuhan ajar kami hidup di dalamnya, hidup melakukan sabda firman Allah, hidup menjadi gembala yang baik untuk keluarga kami dan untuk orang-orang lain, bahkan orang-orang di luar Tuhan. Tuhan tolong beri kelemah lembutan, beri kemampuan, beri hikmat, berikan kami penuh dengan kekayaan sorga lahir batin, supaya kami bisa jadi pemberi makan untuk orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini kami sudah menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Kami lebih mengerti tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ko Andrea sudah melayani kami dengan firman Allah. Beri hikmat terus, beri urapan baru, beri pengertian baru akan sabda-Mu. Dan hamba-Mu bisa menjadi alat berkat Tuhan untuk lebih melayani Tuhan dan memberkati jemaat. Berkati keluarganya, berkati Tuhan istri anak-anaknya, berkati dirinya sendiri yang berhari ulang tahun. Berikan dah senantiasa panjang umur, sehat, dilindungi dari mara bahaya, dari celaka, dari kematian. Jauhkan semua dari orang jahat, Tuhan patahkan, lumpuhkan semua. Bagi sekeluarga terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Anak-anak Philip saya tertumbuh besar dalam kemurahan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang hadir diberkati Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak cucu, pelayanan diberkati Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda kami dan kesuksesan dalam masa muda mereka. Meraih cita-cita dan harapan mereka. Oh, masuk rumah tangga dan pasangan yang tepat yang Tuhan beri. Kesuksesan di dalam harapan dan cita-cita semua terwujud dalam
kasih kemurahan Tuhan. Orang-orang tua Tuhan beri sehat-sehat, Tuhan beri perlindungan, Tuhan berikan senantiasa hikmat dan cinta kasih yang besar untuk mencintai keluarganya. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk pemerintah nusa dan bangsa. Bapa, Engkau berkati pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, dan juga Tuhan semua kabinet TNI Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, desa dan dusun diberi hikmat, diberi pengayoman yang luar biasa untuk bangsa Indonesia, untuk masyarakat yang dipimpinnya, diayomi dan diberikan Tuhan kesuksesan dalam segala kesempatan bekerja, kesempatan sekolah atau menerima pendidikan. Oh Tuhan, tolong supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang kokoh, ampuh dan tumbuh kembang terus dan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Lindungilah kami dari intervensi negara-negara lain Tuhan. Tolong perekonomian negara Tuhan, tolong semua keamanan negara. Tuhan tolong untuk rencana Pilpres yang akan datang, Tuhan tolong yang terbaik bagi bangsa kami. Berkati Tuhan dengan lalunya COVID dari bumi pertiwi dan dari dunia ini. Beri kemurahan, beri pengampunan untuk dosa manusia. Tuhan tolong supaya umat manusia sadar dan bertobat dan mencari Tuhan. Dan hamba percaya kalau manusia berbalik kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan akan mengampuni dan melalukan daripada hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, angkat turut bertahan saudara, kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi dalam kemurahan cinta kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh yang memberi selalu pengurapan baru supaya kami bisa menjadi gembala-gembala yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami sabar syukur, terima berkat Tuhan, dan hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati semua. Happy Semuanya yuk. Sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang, Tuhan yang berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Ya dan amin. Itu firman-Nya, satu-satunya penebus, kalahkan maut dan Dia bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dan Dia di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yeay. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih lagi ya. Yes. 2, 3, 4. Bersorak-sorai muliakan nama